pakai pupuk apa aja boleh, yang penting sesuai dengan aturan pakai yang tertera di label masing-masing kemasan. Karena semakin tua dia semakin toleran terhadap suhu, sehingga suhu di bawah 10 derajat Celcius pun perbedaan suhunya ya, dia semakin lebih toleran dan lebih mudah berbunga. Kalau untuk pembungaan pakai pupuk untuk pembungaan. Kalau misalkan fase pertumbuhan pakailah pupuk. Ini 1 minggu pasca pemupukan, kita lihat hasilnya. Baru 1 minggu sebesar ini kurang lebih. Nanti di minggu-minggu berikutnya dia makin panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau berbagi cara bagaimana membungakan anggrek bulan atau Phalaenopsis di dataran rendah untuk skala rumahan. Ini mudah banget kalau udah tahu triknya. Dan ini saya cara yang aman ya, cara yang normal, gak aneh-aneh, pasti berbunga. Ini 1 minggu sudah spike. Jadi tinggal disimak aja videonya dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya dan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya ya, biar saya lebih semangat dalam membagikan tutorial-tutorial tentang perawatan anggrek untuk skala rumahan. Ini di bawah paranet 1 lapis tanpa plastik UV, jadi full rayon tapi tidak full sun. Plastiknya paranetnya cuma 1 lapis seperti ini. Suhunya mantap, panas setar, asli bisa berbunga. Bunga sendiri ini ya, bukan bunga di kebun pembungaan, ini bunga untuk skala rumahan. Jadi bisa diterapkan untuk Anda yang berada di rumah-rumah yang suka merawat anggrek untuk skala rumahan. Ini pas, ini bisa diterapkan cara seperti ini. Baik, kita langsung aja lanjut ke videonya. Syarat utama dalam membungakan Phalaenopsis atau anggrek bulan yaitu 1. Pastikan tanaman yang akan kita bungakan harus dalam keadaan sehat. Dan yang kedua, tanamannya harus cukup umur atau dewasa dan siap berbunga. Ciri tanaman yang sehat ditandai dengan daun yang segar, gak kisut, gak layu. Ini tanamannya sehat ya kalau daunnya seperti ini. Dan juga perakarannya sudah cukup banyak seperti ini. Ini perakarannya udah banyak dan akarnya aktif, tidak kering. Ini tandanya anggrek kita sehat. Untuk anggrek yang sakit bisa dibungakan tapi tidak maksimal. Ini contohnya anggrek yang sakit. Anggrek yang sakit seperti ini, daunnya kuning, perakarnya gak jalan. Ini jangan dibungakan atau jangan dirangsang pembungaan. Kadang-kadang dia juga keluar bunga dengan sendirinya, dan itu jangan dibiarkan kalau anggreknya kondisi seperti ini. Nah ini lor, jika keluar spike pada anggrek seperti ini dibuang aja, biar pertumbuhannya fokus ke pertumbuhan daun dulu sementara, ke kesehatan tanamannya aja dulu fokuskan. Nanti kalau tanamannya sehat bisa dibungakan atau bisa kita rangsang pembungaan. Lanjut ke syarat yang kedua, yaitu tanamannya sudah dewasa dan siap berbunga. Untuk tanaman yang kita tanam dari seedling, minimalnya sudah mempunyai 5 daun yang ukuran besar seperti ini, ukuran normal. Ini anggrek bulan mini ya, segede gini udah dewasa. Ini minimal udah ada 5 daun ukuran normal baru kita bungakan. Bagusnya di 7 daun sampai 10 daun. Bahkan ada yang di 12 daun baru dibungakan. Itu dari seedling kalau kita membeli atau menanamnya atau membungakan dari anggrek pasca berbunga seperti yang ini. Ini pasca berbunga, setelah berbunga kita cutting, bisa cutting di sini nggak apa-apa. Nah kalau yang seperti ini tunggu dulu 2 daun baru muncul. Ini baru 1. Nah, nunggu 1 lagi baru kita rangsang pembungaan. Jangan merangsang pembungaan ketika daun baru 1 daun, soalnya biar recovery dulu dia, biar sehat dulu. Atau jika seperti ini kasusnya, ini juga sama pasca bunga, ini udah numbuh 2 daun. Ini udah dewasa tapi belum siap dibungakan. Kenapa? Karena dia udah muncul daun baru lagi, dia pertumbuhannya aktif. Nah ini belum bisa dibungakan. Kalau dipaksa berbunga, daun yang kecil ini nantinya bakal kecil pisan, gak berkembang, di stag segini. Jadi stresnya cukup parah pasca berbunganya ya nantinya. Jadi sementara yang seperti ini jangan dulu dibungakan. Dan yang sudah siap berbunga yang ini nih. Nah ini udah siap berbunga, udah siap kita bungakan. Daunnya daun paling atas seperti ini. Dia memenuhi syarat yang pertama, yaitu anggreknya sehat, daunnya sehat, perakaran sehat, dan yang keduanya plannya udah dewasa dan udah pernah berbunga juga. Daunnya udah pas nih, udah siap berbunga.
sehat, dewasa, dan siap berbunga. Ini bisa kita proses, kita bungakan. Setelah kita dapatkan anggreknya yang sudah siap berbunga dan sudah siap dibungakan, kita bikin pupuknya atau racik pupuknya. Ini ada air bersih 1,5 liter, saya pakai air kolam ikan. Dan untuk pupuknya boleh dari apa aja, merek tidak masalah, yang penting untuk pembungaan dengan kadar nitrogen yang lebih rendah daripada kalium dan fosfat. Bisa pakai Gandasil B, ini Gandasil B, pakai Gapiota juga bisa, gak apa-apa. Yang penting yang sudah biasa ya gunakan untuk anggrek ya. Pakai MKP juga bisa, saya pakai MKP, unsur haranya fosfat 52%, kalium 34%. Kita coba pakai ini. Jadi pupuk gak masalah lur, untuk pakai pupuk apa aja boleh, yang penting sesuai dengan aturan pakai yang tertera di label masing-masing kemasan. Karena ini untuk udah real ya, maksudnya udah biasa dipakai dan udah terdaftar di Departemen Pertanian. Pupuknya kita cairkan dulu. Nah, jangan lupa diaduk sampai merata. Dan perlu saya buka juga sih rahasianya. Ini pupukan untuk memunculkan spike lur. Karakter anggrek itu beda-beda. Untuk membungakan tiap jenis anggrek itu beda-beda. Dan untuk anggrek bulan itu pupuk hanya pelengkap ya, bukan hanya pelengkap, dia untuk menunjang pertumbuhan spike, juga untuk memaksimalkan ukuran spike. Sedangkan untuk memunculkan spike-nya aja nggak perlu pupuk pun dia bisa spike. Dan syarat untuk membungakan anggrek bulan agar dia berbunga, tempatkan pada tempat dengan perbedaan suhu yang cukup mencolok antara siang dan malam, minimalnya atau standarnya di 10 derajat Celcius. Perbedaan suhu antara siang dan malam itu langsung berbunga. Jadi buat teman-teman jika ingin membungakan anggrek bulan, usahakan tempatnya ditempatkan di tempat yang seperti itu. Kalaupun tidak 10 derajat Celcius itu gak masalah, yang mendekati 7 derajat 8 derajat. Dan semakin tua anggrek kita, semakin berusia tua anggrek itu semakin toleran terhadap suhu tersebut. Kalau di anggrek muda itu penting, makanya agak susah juga membungakan anggrek-anggrek di usia muda atau di pertama kali berbunga. Pertama, kedua, ketiga, dan itu agak susah. Dan semakin lama anggrek, semakin tua dia semakin toleran terhadap suhu, sehingga suhu di bawah 10 derajat Celcius pun perbedaan suhunya ya, dia semakin lebih toleran dan lebih mudah berbunga. Apalagi jika anggreknya sudah ditempatkan di tempat yang sama dalam jangka waktu yang lama. Misal sudah ditempatkan, ditempel di pohon, nah dia udah adaptasi di pohon tersebut, akarnya udah menjalar-jalar, itu mudah banget berbunga. Atau nempel seperti yang ini. Nah, misal seperti ini nih, dia udah lama di sini, akarnya udah menjalar-jalar ke tembok nantinya ya, misal. Nah, ini udah gampang banget pembungaannya, gak bakal ribet, dia udah ada adaptasi di situ, tinggal dikasih pupuk aja untuk menunjang kualitas bunga nantinya. Aplikasinya boleh disemprot, boleh juga disiram. Karena saya tidak terbiasa disemprot, lebih nyaman jika anggrek saya siram aja untuk aplikasinya, aplikasi pemupukan. Di bawahnya pakai ember buat nadangin sisa pupuk agar tidak mubazir. Jadi sisanya bisa dipakai ke tanaman yang lain. Yang penting pastikan anggrek kita sehat. Nah, seperti ini ya. Kalau untuk pembungaan pakai pupuk untuk pembungaan. Kalau misalkan fase pertumbuhan, pakailah pupuk dengan kadar nitrogen yang lebih tinggi agar pertumbuhan daunnya maksimal. Pertumbuhan daun maksimal, akar banyak, pembungaan pun akan bagus nantinya. Dah, tinggal gantung. Saya gantung di sini, lur. Nah, di sini aja nih. Jangan terlalu dalam, kita dikasih sebelah luar. Ya, kalau terlalu dalam ke sono agak gelap. Nah, di sana ada tembok, terhalang tembok, jadi paling keluar sini paling terang. Dan ini pas untuk pembungaan. Bawahnya paranet 1 lapis, jadi gak terlalu gelap. Disesuaikan aja dengan kondisi anggrek. Kalau misalkan dia agak layu,
diturunin lagi. Kalau misalkan dia masih segar, kita naikkan lagi ke intensitas mataharinya ya, cahaya matahari. Nah, kalinya diatur-atur aja, yang penting intinya tadi. Oke, tinggal tunggu update berikutnya. Ini 1 minggu pasca pemupukan, kita lihat hasilnya sudah lumayan Lur sepertinya nih. Udah spike, udah mulai pecah. Nah, ini bakal spike-nya udah mulai pecah, baru 1 ya, mudah-mudahan lebih dari 1, tapi ini udah fix jadi spike. Ini jadi bunga baru 1 minggu sebesar ini kurang lebih. Nanti di minggu-minggu berikutnya dia makin panjang dan berkembang jadi kenop dan bunga. Tiap 1 minggu sekali kita pupuk dan nanti kita review lagi hasilnya. Sementara seperti ini di minggu pertama, seminggu pasca pemupukan. Ini 3 hari berikutnya saya cek lagi, berkembang juga makin panjang dan ada pucuk baru Lur keluar. Jadi kemungkinan ini ada peluang lagi di sini. Ini kan 3 ya, ada 3 daun, 1 2 3 spike di sini begitu ya. Berarti kalau ini keluar pucuk baru, ini ada kemungkinan spike lagi di sini di daun yang ini, jadi double spike. Dan yang ini juga belum keluar. Ini ada kemungkinan lagi dan udah bengkak Lur. Nah, ini nih udah mulai bengkak, sebentar lagi pecah, ini jadi spike juga. Jadi kemungkinan bisa 3 spike untuk yang ini. Dan untuk pembungaan ini gak perlu suhu dingin ya, yang penting di perbedaan suhunya yang harus 10 derajat standarnya. Ini siangnya 35, sekarang nih jam 13.25, maksimalnya 35,6, minimalnya 24,9. jadi dapat perbedaan suhunya 10 derajat Celcius, makanya bisa spike seperti ini. Dan untuk teman-teman yang pengen banyak spike-nya, banyakin dulu daun, karena untuk anggrek bulan dia spike dia 3 daun paling atas, dari atas maksudnya 3 daun dari atas, 1 2 3 spike di sini. Dan untuk batang, untuk ruas yang sudah pernah bunga seperti ini gak bakal keluar bunga lagi. Jadi kalau mau spike 5 atau 6 sekaligus dalam satu waktu, dibanyakin dulu daunnya. Setelah banyak baru dibungakan agar bisa spike-nya banyak. Kalau daunnya baru sedikit mah jangan berharap spike banyak, dimana kan nggak ada ininya, nggak ada peluang spike-nya, tepat spike-nya keluar. Jadi dibanyakin dulu daun dan perakaran juga biar gondrong, baru dibungakan biar spike-nya bisa tumbuh banyak. Segitu aja dulu sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.